Selamat siang, Shalom. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku KPPS Pemilihan Pengurus Inti Ikatan Remaja Teladan Gemim Rayon Minahasa Tenggara untuk periode 2021 sampai periode 2022. Dan sebelum kami lanjut untuk menjelaskan tentang mekanisme dan teknis daripada pemilihan pengurus Inti ERT Gemim Rayon Mitra, maka perlu kakak-kakak dan teman-teman serta adik-adik ketahui bahwa pengurus Ikatan Remaja Teladan Gemim Rayon Mitra telah membentuk sebuah KPPS atau kepanjangannya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang dimana KPPS ini akan bertugas untuk melaksanakan segala bentuk mekanisme dan tata cara dalam rangka pemilihan pengurus inti Ikatan Remaja Teladan Gemim Rayon Mitra periode 2021 sampai 2022. Dan KPPS ini dibentuk dengan beranggotakan 7 orang. Yang pertama ada KPPS 1 Valentino Tio, KPPS 2 Aldi Peleng, KPPS 3 Rilma Alow, KPPS 4 Cynthia Tumbelaka, KPPS 5 Kirana Frans, dan KPPS 6 Kesia Garihi, serta KPPS 7 ada David Tompuno. Ya. Dan perlu teman-teman ketahui mengapa KPPS 1 sampai 7 ini dibentuk oleh pengurus dan merupakan keseluruhan dari wilayah Tombatu. Ya, jadi ini dimaksudkan agar supaya proses koordinasi dan komunikasi antara pengurus dan KPPS sebagai pelaksana itu lebih mudah. Karena mengingat juga akan tempat pelaksanaan daripada pemilihan pengurus inti ERT ini berada di wilayah Tombatu. Maka KPPS nantinya akan mengatur akan setiap sarana dan prasarana serta teknis daripada pemilihan pengurus ERT ini serta tempat pemungutan suara. Makanya diperlukan dari wilayah Tombatu semua serta juga untuk mengurangi intens daripada wilayah masing-masing. Nah, dan juga nantinya teman-teman perlu ketahui bahwa walaupun KPPS semua berada dari wilayah Tombatu, KPPS ini akan bertugas dan melaksanakan tugas serta fungsinya dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, tanpa memandang mereka berasal dari wilayah mana. Jadi akan bekerja secara jujur, adil, transparansi, dan bertanggung jawab. Dan itu sekedar pembuka dan penjelasan terkait dengan KPPS. Dan untuk itu saat ini, untuk memperlancar jalannya proses pemilihan pengurus inti Ikatan Remaja Teladan Gemim Rayon Mitra, maka dari KPPS telah membuat atau telah membentuk suatu rancangan daripada mekanisme pemilihan pengurus inti Ikatan Remaja Teladan Gemim Rayon Mitra periode 2021 sampai 2022 yang nantinya akan dipaparkan oleh anggota-anggota KPPS yang lain. Untuk itu saat ini saya berikan kesempatan kepada Saudara Aldi Peleng untuk melanjutkan akan penjelasan daripada mekanisme pemilihan pengurus inti ERT Rayon Mitra. Dipersilakan. Oke, terima kasih. Untuk mekanisme dibagi menjadi 2 pada dasarnya, yaitu konvensional dan semi modern. Dalam 2 mekanisme ini nanti juga ada beberapa teknis. Nah, yang pertama untuk mekanisme konvensional, teknis pertama yang kami tawarkan adalah dilakukan terlebih dahulu voting 3 calon ketua. Ini melibatkan semua peserta yang hadir. Jadi semua peserta yang hadir akan mengusung 3 calon ketua. Kemudian akan dilanjutkan dengan voting ketua, yaitu menentukan ketua terpilih, yaitu ketua yang meraih suara terbanyak. Kemudian untuk wakil ketua akan langsung ditentukan oleh peraih suara kedua terbanyak. Jadi yang meraih suara kedua terbanyak akan langsung menjadi wakil ketua. Begitu juga untuk sekretaris, peraih suara ketiga akan langsung menjadi sekretaris, dan untuk bendahara nantinya akan didiskusikan oleh ketua, sekretaris, dan juga wakil yang telah terpilih. Itu teknis pertama yang kami tawarkan. Teknis kedua yang kami tawarkan adalah dilakukan terlebih dahulu voting 3 calon ketua. Kemudian
voting menentukan ketua terpilih. Kemudian untuk wakil dilakukan kembali voting 3 calon wakil ketua. Dan begitu juga selanjutnya dilakukan voting untuk menentukan wakil ketua. Dan untuk sekretaris serta bendahara menggunakan teknis yang kedua, yaitu dilakukan terlebih dahulu voting menentukan 3 calon, kemudian voting untuk memilih sekretaris ataupun bendahara terpilih. Jadi untuk mekanisme konvensional ini kami menawarkan 2 teknis. Jadi kami akan memberikan kesempatan kepada seluruh anggota ikatan untuk menyampaikan aspirasi nanti melalui Google Form yang akan kami bagikan. Jadi teman-teman boleh memilih apakah akan memilih mekanisme konvensional, dan juga nanti akan diarahkan pada pilihan teknis pertama atau teknis kedua. Kemudian mekanisme kedua yang kami tawarkan adalah semi modern. Dalam semi modern ini akan didahului dengan pengisian Google Form. Google Form ini nantinya di dalamnya akan ada nama pengisi, kemudian 3 calon ketua yang diusulkan, 3 calon wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jadi dalam Google Form ini akan langsung memberikan kesempatan kepada seluruh anggota ikatan untuk mengusulkan masing-masing 3 nama untuk calon ketua, wakil, sekretaris, dan bendahara. Google Form ini akan disetting agar supaya semua anggota hanya memiliki 1 kali kesempatan mengisi. Dan sejauh ini informasi untuk calon ketua adalah teman-teman Purna Remaja Teladan Rayon Ikatan Minahasa Tenggara tahun 2016. Nah, setelah itu akan dilakukan pengumuman. Jadi setelah ada hasil daripada Google Form, akan diumumkan 3 usulan calon ketua terbanyak. Ini akan kami umumkan melalui grup WA Ikatan, dan juga kami akan lampirkan hasil Google Form. Jadi kami akan bersikap terbuka terhadap hasil dari Google Form. Nah, 3 usulan calon ketua yang memperoleh usulan terbanyak akan membuat visi dan misi. Kami rencanakan ini selesai pada hari Sabtu. Sehingga pada hari Minggu hanya langsung pada tahap orasi, yaitu 3 calon ketua akan melakukan orasi terhadap visi misi yang telah disusun. Dan dilanjutkan dengan pemilihan menggunakan kertas suara. Dalam kertas suara ini nantinya sudah terlampir 3 calon ketua, 3 calon wakil, 3 sekretaris, dan 3 calon bendahara. Jadi teman-teman akan langsung memilih ketua, sekretaris, wakil, dan juga bendahara dalam 1 lembar atau kertas suara. Kemudian nanti akan dikumpulkan ke dalam kotak suara. Jadi itu mekanisme kedua yang kami tawarkan. Kiranya semua anggota ikatan boleh mempertimbangkan untuk memilih mekanisme yang mana. Dan selanjutnya untuk Google Form memilih mekanisme pemilihan akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk penjelasan mengenai pengisian Google Form, nantinya link yang ada itu bisa dilihat dari deskripsi video ini. Jadi kepada kakak-kakak, teman-teman Ikatan Remaja Teladan Rayun Minahasa Tenggara, silakan mengisi Google Form, di mana di situ akan dipilih semi mana yang akan dipakai, apakah semi modern atau konvensional. Demikian, dan untuk kesimpulan dari mekanisme dan teknis ini akan disampaikan oleh Saudari Cintu Belaka. Disilakan. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya, maka mekanisme dan teknis pemilihan pengurus inti Ikatan Remaja Teladan Rayon Mitra diusulkan ada 2 mekanisme, yaitu dengan menggunakan mekanisme konvensional dan juga dengan menggunakan mekanisme metode semi modern. Dan metode semi modern ini teknisnya akan menggunakan Google Form.
Dan Google Form ini nantinya akan dilampirkan pada deskripsi video yang akan dipublikasikan nanti, dan link dibuka sampai pada jam 4. Dan melalui mekanisme yang akan dipilih, akan diberikan syarat dan juga ketentuan kepada calon ketua nantinya. Jadi demikian mekanisme dan teknis yang akan digunakan dalam pemilihan pengurus inti Ikatan Remaja Teladan Rayon Mitra. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.